Perkenalkan, ini adalah MSI Alpha 15 dengan spesifikasi dan fitur yang sangat berkelas, namun harganya benar-benar dipangkas. Ya udah, karena saya tiap hari bikin intro dan saya pusing, guys. Selamat menonton dan jangan lupa ambil gelas. Ambilkan gelas, ambilkan gelas, ambilkan gelas. Hai Andika. Guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop gaming plus laptop untuk content creator yang merupakan line up terbaru dari MSI yang juga udah sering banget kalian requestkan di kolom komentar di KID, yaitu MSI Alpha 15. Kenapa saya bilang laptop ini adalah laptop gaming plus laptop content creator? Di video kali ini akan kita bahas. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. MSI akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan negara api atau tim merah, yaitu AMD, setelah udah bertahun-tahun bekerja sama dengan tim biru atau Intel. Tapi MSI tidak tanggung-tanggung dengan bekerja sama di CPU dan juga GPU-nya sekaligus, karena kadang kan ada laptop dari brand lain yang menurut saya kerjasamanya ini setengah-setengah. Saya nggak akan sebut brandnya, tapi kalian pasti tahu ada brand yang pakai CPU-nya itu AMD Ryzen tapi VGA-nya pakai Nvidia. Entah kerjasamanya ini setengah-setengah atau mereka belum yakin dengan GPU dari AMD atau AMD-nya sendiri yang nggak pede dengan VGA card-nya. Menurut saya mungkin karena untuk VGA mid-range yang bisa memainkan game Full HD 1920x1080 hanya dipegang oleh Nvidia. Dan menurut saya Nvidia ini udah cukup terlalu lama mendominasi atau memonopoli pasar VGA mid-range. Sampai akhirnya AMD mengeluarkan VGA mid-range yang bisa memainkan game dengan resolusi Full HD dengan nyaman, yaitu RX 5000 series. Dan RX 5000 series ini kalau di laptop belakangnya ada huruf M, tapi kalau di desktop huruf belakangnya itu XT. Nah, di MSI Alpha 15 ini ada dua SKU GPU, yaitu RX 5300M atau mobile dan RX 5500M. Kebetulan yang kita review ini adalah SKU tertinggi dari MSI Alpha 15 yang menggunakan Radeon RX 5500M. Radeon RX 5500M ini berarsitektur Navy yang memiliki GDDR6 dengan memori speed yang kenceng banget, yaitu 14 GB per second. Untuk base clocknya 1327 MHz yang bisa di-boost sampai 1645 MHz dengan jumlah VRAM 4 GB dan TDP 85 Watt dengan fabrikasi terbaru dari AMD, yaitu 7 nanometer. Kalau kalian bingung dengan bahasa teknis atau bahasa spesifikasi ini, gampangnya gini aja. RX 5500M ini secara spesifikasi dia setara dengan Nvidia 1660 Ti Max-Q atau versi low power. Untuk CPU-nya dia menggunakan CPU tertinggi dari AMD di segmen mobile atau laptop sampai saat ini, yaitu Ryzen 7 3750H 4 core 8 thread dengan TDP 35 Watt. Base clocknya 2,3 GHz yang bisa di-boost sampai 4 GHz. Memori RAM-nya untuk konfigurasi di area Indonesia adalah 8 GB dengan settingan single channel dengan usable atau terbaca memori RAM-nya itu hanya 6 GB karena yang 2 GB dialokasikan untuk Radeon Vega 10 bawaan IGP dari Ryzen 7. Tapi AMD meminjamkan produk ke DKID dengan konfigurasi 16 GB single channel. Jadi nanti ketika kita tes performa itu adalah settingan RAM dengan 16 GB single channel. Untuk storage-nya MSI Alpha 15 ini menggunakan SSD NVMe Gen 3 berkapasitas 512 GB yang speednya kenceng banget, sekitar 3000-an Mbps. Kemudian untuk spesifikasi layarnya menarik karena dia udah memiliki 144 Hz refresh rate dengan panel IPS level dan hampir 100% sRGB. Oke, cukup untuk spoilernya. Sekarang kita bahas dulu dari segi desain. Kalau dari segi desain, bayangkan aja ini adalah MSI GL65 series dan logonya diganti dengan logo yang baru dari MSI yang dinamakan Thunderbird. Yang kalau bahasa Jawa, Thunderbird itu berarti manuk bledek. Dan ya, mungkin pikiran kalian sama dengan saya, kenapa logo naga yang sangat ikonik dari MSI berubah menjadi logo manuk. Kan manuk udah ada di brand lain. Mungkin MSI pengen rebranding laptopnya yang collapse dengan AMD. Jadi nanti semua laptop MSI dengan AMD menggunakan Thunderbird dan yang pakai Intel tetap pakai logo naga. Kemudian untuk bahan materialnya, MSI Alpha 15 ini overall menggunakan bahan plastik polikarbonat yang lumayan solid dengan berat laptop 2,3 kg. Yang 2,3 kg ini adalah berat tipikal atau berat standar dari laptop gaming. Kemudian untuk dimensi panjangnya 35,7 cm, lebarnya 24,8 cm dan tebal 2,7 cm. MSI Alpha 15 ini memiliki dua engsel yang posisinya memisah agak jauh, dan dengan engsel ini MSI Alpha 15 belum bisa dibuka dengan satu tangan. Kemudian untuk desain di bagian dalam di area keyboard sama juga dengan MSI GL series, cuman ini warnanya agak hitam ke silver-silveran. Dan untuk keyboardnya seperti biasa MSI bekerja sama dengan SteelSeries dengan per tombol RGB keyboard.
Jadi kalian bisa custom per tombol RGB yang ada di keyboard MSI Alpha 15 ini melalui software yang namanya adalah SteelSeries Engine. Kalau untuk segi feel keyboardnya, karena ini udah pakai SteelSeries, feelnya nggak usah kalian tanyakan lagi karena udah nyaman dan udah enak banget. Rasanya itu tactile dengan travel distance yang pas, tombolnya juga udah sangat responsif. Keyboardnya ini juga udah ciri khas MSI Collab SteelSeries banget dengan 3 tombol eksklusif di bagian pojok kanan yang mempunyai fungsi power, cooler boost, dan juga instant RGB effect. Mungkin yang agak aneh adalah di bagian touchpad, karena touchpadnya ini agak ke kiri banget meskipun sudah hampir center dengan spasi, tapi posisinya agak ke kiri. Buat saya harus beradaptasi lagi agar tidak typo ketika mengetik, karena untuk area palm rest tangan sebelah kiri ini menurut saya masih kurang luas. Kemudian untuk konektivitasnya, MSI Alpha 15 ini menggunakan Wi-Fi 802.11 killer GB LAN plus Bluetooth versi 5. Dan untuk port I/O-nya, di sebelah kanan terdapat input power, slot SD card, dan 2 buah USB 3.0. Di sebelah kirinya terdapat killer GB LAN, HDMI, DisplayPort, USB 3.0 lagi, USB Type-C, dan audio port yang MSI banget, dimana mic dan head jack-nya ini masih terpisah. Kemudian untuk desain layarnya udah bezel di sisi kiri, kanan, dan juga atas. Jadi modul webcam-nya ini terlihat kecil banget, jadi kayak jerawat baru-baru keluar gitu. Jadi kesannya walaupun dimensi laptop ini 15,6 inch, tapi terlihat seperti 14 inch. Untuk spesifikasi lengkap layarnya udah cocok banget buat kalian yang gamers dan juga content creator. Kenapa? Karena untuk gamers kalian diberikan fitur 144Hz refresh rate dan juga AMD FreeSync. Dan untuk content creator, color gamut MSI Alpha 15 ini udah hampir 100% sRGB dengan panel IPS level yang dimanufacture oleh AU Optronics dengan model number AUO-D0ED. Jadi buat kalian para gamers, fitur 144Hz refresh rate dan juga AMD FreeSync ini bakalan nyaman banget ketika digunakan untuk bermain game tanpa ada stuttering. Dan buat kalian para content creator, tingkat saturasi warnanya akan sangat pop up dan sangat jelas karena udah hampir 100% sRGB. Dan untuk tingkat brightness-nya juga lumayan tinggi, yaitu 266. Nah, jadi itu tadi adalah alasan kenapa tadi di awal saya bilang kalau MSI Alpha 15 ini bisa digunakan untuk kalian para gamers dan juga content creator. Pertama adalah layarnya 144Hz refresh rate dan 100% sRGB-nya tadi. Kemudian sekarang melalui MSI Dragon Center, tidak seperti MSI Dragon Center di seri GL atau seri GE atau seri gaming lain yang lain, di MSI Alpha 15 ini kalian bisa menggunakan gaming mode dan juga creator mode. Nah, biasanya gaming mode itu kalau di seri MSI hanya ada di gaming seriesnya seperti MSI GE Rider, GL, pokoknya yang depannya G itu biasanya MSI Dragon Center-nya ada gaming mode. Kalau creator mode-nya biasanya itu hanya ada di seri MSI Prestige atau MSI Modern. Tapi di MSI Alpha 15 Dragon Center ini kalian bisa memilih gaming mode plus creator mode juga. Jadi kalau misalkan kalian mau main game dan gaming mode-nya ini kalian aktifkan, tuning CPU dan juga GPU dari MSI Alpha 15 ini akan menyesuaikan atau mengoptimalisasikan game yang kalian pilih. Sama juga dengan creator mode, ketika mode creator ini kalian aktifkan, MSI Alpha 15 akan otomatis mentuning CPU dan juga GPU kalian di mode kreator yang kalian pilih. Contohnya misalkan kalian pilih Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, kalian centang aja dan tuningnya akan otomatis menyesuaikan dan mengoptimalisasikan sesuai dengan aplikasi yang kalian pilih. Kemudian kalau untuk fitur lain, ini adalah fitur standar yang udah ada di MSI Dragon Center seperti user skenario, kalian bisa pilih mode extreme performance, balance, silence, super battery, dan juga kalian bisa mengcustom sendiri dengan mode user. Kemudian untuk fitur lain seperti general setting, monitoring, ini juga udah standar, udah ada di MSI seri sebelumnya. Mungkin software lain yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas adalah Nahimic. Karena di software Nahimic ini kalian bisa mengatur surround sound, kemudian kalian juga bisa mengatur mikrofon dan juga sound tracker yang akan sangat berguna ketika kalian bermain game karena suara-suara step itu akan lebih jelas banget. Misalkan kalian bermain game tanpa menggunakan headset. Kemudian untuk kipasnya dia pakai dual fan dan dual fan 7 pipa heat pipe ini menurut saya bakalan membantu banget untuk Ryzen 7 3750H yang hanya 45 watt dan juga 7 nanometer dari RX 5500M. Jadi secara teoritis seharusnya nanti di bagian kita tes performa suhu max load-nya itu nggak bakal tinggi-tinggi banget, tapi nanti akan kita buktikan di bagian kita testing performa. Kemudian untuk apa saja yang bisa di-upgrade adalah memori RAM-nya. Sekali lagi ini adalah konfigurasi Malaysia, jadi bawaan default RAM-nya adalah 16 GB single channel, tapi masih ada satu slot lagi kosong di sini. Jadi kalian bisa upgrade maksimal 32 GB. Kemudian untuk SSD-nya menurut saya posisinya ini cukup unik karena kalau misalkan kalian pengen upgrade SSD ke kapasitas yang lebih besar, kalian harus cari obeng yang lebih kecil. Karena untuk obeng saya yang sekecil ini aja itu nggak cukup kalau misalkan masuk ke lubang di area heat pipe ini karena posisi SSD-nya ini dia tertutupi oleh pipa heatsink. Jadi kalian harus cari obeng yang lebih kecil kalau misalkan kalian mau upgrade SSD.
Tapi menurut saya kapasitas 512 GB udah cukup lah ya, nggak usah di-upgrade lagi. Atau kalian juga bisa menggunakan harddisk 2,5 inch. Tapi menurut saya sih pakai SSD aja, karena sekarang SSD SATA 2,5 inch itu harganya mirip-mirip dengan harddisk. Kemudian untuk baterainya, dia juga memiliki desain yang MSI banget dengan kapasitasnya itu 6 sel 51 Wh battery, yang tadi ketika saya tes untuk streaming YouTube Loop menggunakan koneksi Wi-Fi dengan tingkat brightness 25% dan speaker volume 10% bisa bertahan sekitar 3 jam 25 menit. Kemudian untuk casing bawahnya ini menurut saya keren banget dengan grill yang sangat banyak banget. Jadi MSI sepertinya bener-bener pengen suhu dari MSI Alpha 15 ini nggak terlalu panas. Oke, jadi sekarang waktunya kita tes laptop ini secara performa. Tapi sebelum kita tes, lebih baik kita pasang dulu. Pertama seperti biasa kita tes menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor. Dan hasilnya Ryzen 7 3750H di tuning hardware-nya MSI Alpha 15 mendapatkan skor di running pertama itu 700 CB, running keduanya 697 CB, running ketiga 702 CB, dan skor terendahnya ada di angka 670 CB. Dan ketika stress test menggunakan Sensebench R15 sebanyak 10 kali ini, untuk suhu CPU max load-nya ada di angka 82 derajat Celcius. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro menggunakan template yang khusus kita beli untuk rendering benchmark di DKID. MSI Alpha 15 dengan Ryzen 7 3750 hanya mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 7 detik. Lanjut ke benchmarknya 3D Mark menggunakan driver Skydiver RX 5500M di tuning hardware-nya MSI Alpha 15 mendapatkan skor 13075. Lanjut ke tes gaming. Di game pertama kita menggunakan game yang casual dan juga game yang cukup ringan dulu, yaitu CSGO dengan settingan Full HD, grafiknya mentok kanan atau high, dan hasilnya MSI Alpha 15 mendapatkan average FPS yang cukup tinggi, yaitu antara 80-100 FPS. Tapi kalau misalkan kalian mau 144Hz layarnya ini berfungsi, saya sarankan kalian turunkan grafik settingnya mungkin ke medium atau ke very low. Lanjut ke game Dota 2, di sini kita juga menggunakan settingan Full HD dengan settingan mentok kanan atau high, dan hasilnya MSI Alpha 15 ini juga masih sangat playable untuk dimainkan dengan average FPS 70-80 FPS. Lanjut ke game Battlefield 5, di sini kita menggunakan settingan yang juga Full HD tapi grafiknya kita kurangi menjadi medium, dan hasilnya MSI Alpha 15 mendapatkan average FPS yang cukup sama dengan game yang tadi, yaitu antara 70-75 FPS. Lanjut ke game Far Cry 5, di sini kita juga menggunakan settingan Full HD tapi grafiknya kita menggunakan normal, dan hasilnya di game ini untuk average FPS-nya ada di angka 59 dan maksimum FPS-nya 72, minimum FPS-nya ada di angka 46. Dan di game terakhir kita langsung coba aja menggunakan game wajib DKID, yaitu PUBG PC atau PUBG Steam, dan di sini kita menggunakan settingan Full HD, grafiknya mentok kanan atau ultra, dan hasilnya MSI Alpha 15 ternyata masih sangat playable untuk dimainkan dengan average FPS-nya 60-78 FPS. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari MSI Alpha 15 kali ini, dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan harga 13 jutaan untuk yang varian atau SKU RX 5300M dan 15 juta untuk yang varian SKU RX 5500M. Menurut saya MSI Alpha 15 ini adalah laptop gaming terbaik di harga 15 jutaan dengan spesifikasi dan fiturnya ini bener-bener best value banget. 512GB NVMe Gen 3 yang speednya itu lebih dari 3000 Mbps. Kemudian layarnya itu nggak hanya 144Hz refresh rate tapi juga udah support dengan AMD FreeSync plus memiliki 100% sRGB. Kemudian yang tidak dimiliki oleh brand lain adalah keyboardnya yang per tombol RGB, jadi kalian bisa custom per tombolnya. Biasanya brand lain itu hanya per area, dan itu pun hanya ada di Asus TUF FX505DU yang spesifikasinya mendekati dengan MSI Alpha 15 ini. Tapi kalau kita mau mensegmenkan yang menurut saya setara, itu ada di XP Pavilion Gaming, karena untuk Asus TUF dia menggunakan 1660 Ti yang versi bukan low power, sementara XP Pavilion Gaming menggunakan 1660 Ti versi Max-Q. Dan menurut saya dengan harga yang relatif sama, MSI Alpha 15 ini lebih best value ketimbang teman-temannya yang saya sebutkan tadi. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.